Saya para brog-brogku, apa itu brog-brog? Oke, selamat datang yang mengklik channel ini dan selamat menyaksikan muka tampang yang kayak orang bilang sih kayak siapa itu. Selamat pagi guys, terima kasih yang udah berkunjung di KD channel ini. Mungkin ini bukan channel yang happy atau fun, tapi di sini saya mau ngajak ngobrol kalian aja tentang kehidupan. Apa itu hidup? Ya, hidup bernapas. Cuman apa itu bernapas? Ya, memikirkan sesuatu untuk bernapas. Napas pendek atau panjang itu terserah kalian. Maunya gimana? Cuman kadangkala napas panjang itu membutuhkan effort yang cukup tinggi. Ketika beban udah menumpuk, itu akan menghelan napas yang panjang banget. Ya, mungkin butuh sesuatu yang memikirkan yang beban untuk dihilangkan. Itu caranya dengan napas pendek. Kenapa napas pendek? Kita itu bekerja. Napas panjang ya kita bersantai di rumah. Cuman sebelum bekerja kita memikirkan napas panjang. Tapi kalau dipikirkan terus yang pekerja ya sama aja bodoh. Seenggaknya butuh napas yang panjang dan tidak bodoh. Memikirkan sesuatu apapun kita harus bergerak. Contoh latar belakang saya ya dari orang gak punya, mungkin dari minus awal. Konteks di sini saya punya istri, udah punya anak satu umur 6 tahun, udah sekolah. Kenapa saya bilang napas pendek dan panjang? Karena akan menimbulkan sesuatu konflik di dalam otak kita sebenarnya. Saya di sini udah mengambil napas pendek, tanpa berat, tanpa rasa berat apapun. Aku memikirkan masa depan anak ini, untuk sekolah lebih tinggi, untuk ke depan lebih umum lah pada dasarnya, kayak anak-anak lainnya gitu, yang jajan, yang minta uang dikasih tanpa ada helaan napas panjang itu. Mungkin di sini saya ingin memberitahukan bahwa saya dan istri sekarang berada di luar negeri bareng bersama. Kita akan membangun dari minus itu sampai jadi nol. Mungkin rezeki yang dikasih sampai nol aja itu udah menghela napas pendek. Dan napas juga ya enak. Arti napas pendek sama napas panjang ya nggak tahu lah, kalian sendiri yang ngerasain. Tapi menurut aku napas pendek yang lebih enak. Sesekali napas panjang, tapi bukan beban, dapat menikmati hidup. Saya di sini tiap libur bekerja akan selalu mampir ke istri saya, mengeluarkan hasrat lain, biar beban di otak itu terbuang, tersalurkan dengan baik. Mungkin anakku di rumah sama orang tuaku sama mertuaku di rumah. Tapi awas, di situ beban yang dilakukan
yang menjaga anak kalian, yang menjaga anak itu juga ya mungkin beban. Tapi untungnya di sini mertua sama orang tuaku cukup baik, masih ada tenaga dan masih ada ya masih bekerja lagi. Kami di sini nggak terlalu banyak effort, banyak pikiran, tenang gitu ya. Kita bekerja dengan tenang. Nah ini bingung ini mau ngomong apa. Cuman bukan vlog sih, ini video pertama aku di YouTube. Bingung mau bikin apa. Dan ketika main ke istri ya nggak ada kerjaan udah. Istri di sini nggak ada libur. Ya walaupun kerja di rumah tangga, santai lah kerja di sini, nggak terlalu. Mungkin banyak, mungkin ada lah dari sekian persen orang di sini kerjanya repot. Inilah. Tapi istriku di sini, alhamdulillah ya, nggak terlalu berat. Di sini jaga nenek lumpuh 1,5 badan. Dia nggak rewel, cuman mungkin rewelnya di makan pagi gitu, sarapan namanya juga orang tua tahu sendiri. Umur yang dijaga tuh kisaran 80-an, 80-90-an. Cuman di sini di gunung enak, di sini cuaca dingin, apalagi udah musim dingin gitu ya, otomatis harus pakai 2 baju. Nggak tahu ini mau bikin apa, ngobrol doang sih sebenarnya. Saya berdua sama istri berangkat ke Taiwan. Dari rumah itu lumayan besar. Untungnya balik lagi ke keluarga masing-masing. Gampang atau tidaknya, bener atau tidak, serius atau tidaknya kita berangkat ke sini. Cuman ketika saya memutuskan untuk ke sini dengan background saya orang nggak punya, alhamdulillah semuanya gampang dan lancar. Dari 70 juta sampai 80 juta itu ya alhamdulillah nggak terlalu berat. Ada gitu, pinjam sana pinjam sini, mulus ini. Tapi dengan dasaran kita harus benar-benar kerja quick, pengen kerja keluar, apalagi untuk memikirkan anak-anak. Tapi awas, di situ jangan jadi bumerang. Atau kita asal FOMO aja ngikutin orang, tahu-tahu badan kita nggak mau diajak keluar, cuman pikiran kita udah pengen kerja. Ya jangan dipaksain dulu, soalnya badan sama pikiran tuh beda. Kadang badan kita nggak mau diajak keluar, itu bakalan nggak enak. Apalagi di luar negeri kan nggak tahu sama siapa, sama tetangga sama temen, nggak tahu sama siapa juga. Kita harus disiapin mental juga. Soalnya di sini walaupun orang Indonesia banyak, ya kita masing-masing intinya. Jangan merepotkan orang lain. Saya juga belajar di sini nggak mau ngerepotin orang lain dari mana cara. Saya mau jaga kepercayaan aja di sini. Bila segitu dulu, lumayan untuk videonya. Ntar disambung part 2 nya, walaupun gak penting. Cuman kalian kalau pengen tidur ngobrol gitu, nonton video ini aja, terbanyak obrolan kok.
yang nggak penting banget. Cuman buat temenin tidur, temenin kerja, oke lah. Bye bye, dingin.